Halo, selamat malam teman-teman. Kita menunggu dulu nih ya sampai teman-teman di sini berkumpul gitu supaya teman-teman di sini juga bisa tahu gitu apa sih yang akan kita obrolkan ya pada malam hari ini seperti itu ya teman-teman ya. Malam Minji, halo, selamat malam. Gimana kabarnya nih teman-teman di sini? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu gitu ya teman-teman ya. Malam Minji, selamat malam. Lagi pada ngapain nih teman-teman nih? Halo. Oke nih, buat teman-teman di sini gimana kabarnya? Atau mungkin yang lagi ada di luar gitu ya. Bogor hadir. Wah, halo. Dari kota mana aja nih buat teman-teman di sini? Dari kota mana aja? Absen dulu dong. Absen dulu dong teman-teman di sini. Jatim, wah ada yang dari Bogor, ada yang dari Jatim. Lagi makan malam Minji, oke, lagi baru makan malam nih. Makan malam pakai apa Kakak Ca? Baik Minji, di sini hujan, wah sudah mulai musim hujan ya sepertinya Padang Minji. Oh halo Kakak. Masya Allah, Malang hadir. Malang hadir Minji sambil makan boleh. Boleh ya buat teman-teman di sini boleh sambil makan atau mungkin nih buat teman-teman di sini yang lagi ada bepergian gitu ya, mungkin lagi di jalan tapi menyempatkan untuk menonton Minji ya. Wah, terima kasih sekali loh teman-teman. Bogor hujan. Wah, lagi makan mie. Kayaknya dari tadi lagi pada makan mie terus nih ya, teman-teman di sini. Lagi pada musim hujan ya, udah mulai musim hujan ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman di sini selamat malam ya. Minji sampaikan kepada sobat Minji yang ada di rumah atau mungkin yang lagi ada di luar seperti itu ya. Jadi buat teman-teman di sini tetap stay tune karena di akhir acara nanti akan ada pengumuman giveaway wajib. Boleh banget nih. Siapa buat teman-teman di sini absen dulu dong. Siapa yang kemarin udah ikutan giveaway screenshot botol wajib? Karena untuk di malam hari ini akan ada kabar baik juga ya. Selain ada giveaway pengumuman giveaway gitu ya. Minji juga mau bagi-bagi nih saldo e-wallet buat teman-teman di sini yang aktif join live dan bisa menjawab kuis dengan benar tentunya. Jadi buat teman-teman di sini harus stay tune ya supaya bisa mendapatkan ya, siapa tahu gitu ya menjadi rezeki di malam hari ini. Selamat malam ya buat teman-teman di sini yang baru bergabung. Sepertinya sudah lumayan ya, lumayan banyak ya yang bergabung di live Instagram Waji berbagi informasi ke-9 kali ini ya. Minji ucapkan selamat datang buat teman-teman di sini ya di live berbagi informasi episode yang ke-9. Jadi buat kakak-kakak di sini, buat teman-teman di sini yang udah stalking ya Instagram Wajib, pasti udah tahu dong ya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi untuk di berbagi informasi episode ke-9 ini nanti akan membahas mengenai dahsyatnya pertolongan pertama pada ibu hamil, yang tentunya akan memberikan informasi ya untuk kita kulik lebih dalam lagi tentang keluhan-keluhan ibu hamil dengan ahlinya langsung seperti itu. Jadi nanti untuk berbagi informasi pada episode ke-9 ini akan dibagi menjadi 3 sesi nih. Yang pertama, untuk sesi pertama itu ada materi dari Dokter Amira ya. Yang sesi pertama itu ada materi dari Dokter Amira, lalu nanti di sesi kedua ada sesi tanya jawab, dan sesi ketiga penutup serta pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif menjawab kuis di akhir acara serta pengumuman giveaway wajib seperti itu. Oke, sepertinya sudah ramai ya buat teman-teman di sini, sudah mulai join nih. Oke, sambil kita menunggu Dokter Amira ya. Halo dokter, Hai, selamat halo, malam. malam. Gimana Apa kabarnya kabar? dokter? Gimana Kabar kabar? baik, alhamdulillah. Di Papua jam berapa nih dok kalau boleh tahu dok? Jam 10 sekarang. Oh jam 10, ya ampun, terima kasih Beda 2 banyak jam. nih. Beda 2 jam ya dari Jawa ya dok ya. Iya, Malam-malam iya, menyempatkan kan ya itu dokter kita. Amira, terima kasih sekali loh dokter. Pasti dong, siap.
Oke, senang sekali nih bisa bertemu dengan Dokter Amira pada malam hari ini. Perkenalkan dok, saya Minji yang akan menjadi moderator berbagi informasi episode di 9 ini dok. Oke, Oke, makasih. Nah, iya. iya. Nah, jadi untuk program berbagi informasi ini merupakan program dari Waji untuk memberikan informasi ke followers Waji dengan mendatangkan para ahli. Nah, kebetulan Dokter Amira ini merupakan dokter spesialis kandungan. Boleh untuk Dokter Amira mungkin mau menyapa nih ke Sobat Minji? Hai Sobat Minji, aku Dokter Amira, dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang saat ini bertugas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Jauh banget, tapi yang pasti hati kita selalu dekat. Pastinya ya dok ya. Iya. Oke dok, sebelum memasuki ke sesi materi nih, Minji mau izin membacakan terlebih dahulu ya dok ya, latar belakang pada tema hari ini. Oke, Siap. jadi untuk kehamilan itu kan merupakan periode yang penuh dengan perubahan fisik dan juga hormonal yang signifikan bagi seorang wanita. Nah, selama masa kehamilan, tubuh mengalami transformasi untuk mendukung pertumbuhan janin. Salah satu keluhan umum yang sering dialami oleh ibu hamil itu adalah pegal dan kram otot. Jadi belum lagi pada trimester pertama, banyak wanita yang mengalami apa itu yang disebut dengan morning sickness. Jadi kondisi tersebut ditandai dengan mual dan juga muntah yang sering terjadi pada pagi hari meskipun bisa berlangsung sepanjang hari. Penting juga bagi calon ibu untuk memahami perubahan yang terjadi selama kehamilan dan mencari dukungan serta perawatan yang sesuai untuk menjaga kesehatan mereka dan perkembangan janin. Seperti itu ya dok ya. Oke, jadi mungkin kita mulai aja gitu ya dok ya. Minji mau bertanya-tanya nih kepada dokter Amira. Iya. Oke, dok. Jadi untuk morning sickness itu apa sih dok? Dan mengapa sering terjadi pada ibu hamil? Oke, teman-teman Minji. Jadi morning sickness nih kayaknya udah sering banget didengerin sama ibu-ibu hamil ya. Bahkan kita aja yang nggak hamil juga sering mendengarkan morning sickness nih. Nah, morning sickness itu sebenarnya suatu kondisi atau keluhan di mana ibu hamil tuh merasa mual, muntah ya. Dari mulai mual, muntah yang ringan bisa sampai yang berat. Dan itu biasanya terjadinya tuh adalah karena perubahan hormon HCG dalam kehamilan. Jadi proses adaptasi dari rahim yang normal, nggak ada kantong kehamilan, nggak ada janinnya, terus tiba-tiba Allah nih memberikan janin atau diberikanlah kantong kehamilan. Terjadi perubahan dong. Perubahan itu nggak langsung bisa diadaptasi oleh tubuh. Makanya tubuh memberikan tanda-tandanya kehamilan itu. Biasanya yang sering tentunya diawali dengan mual, muntah, lemes, nggak nafsu makan, makan sedikit keluar. Nah, itu yang dikatakan dengan morning sickness. Tapi walaupun sering terjadinya pagi hari, kenapa dibilang morning? Karena hormon HCG itu meningkatnya di pagi hari. Jadi kita bilang morning sickness karena peningkatan HCG tertinggi itu adalah di pagi hari. Meskipun sebenarnya beta HCG kalau diukur secara nilai kuantitatif di lab itu biasanya sampai umur 9 minggu tuh masih tinggi. Nanti 9 sampai 12 minggu udah mulai menurun. Tapi kita membahasakannya morning sickness meskipun pada kenyataannya bisa terjadi sepanjang hari. Oke, jadi memang secara ini tuh adaptasi gitu ya dok ya. Bahasa ini tuh adaptasi sebenarnya dok ya. Oke. Nah, untuk morning sickness sendiri ini berbahaya nggak sih dok bagi janin? Jadi kalau morning sickness itu biasanya kita mengatakan ada dua hal yang kita harus tahu. Ada yang namanya emesis gravidarum, ada yang hiperemesis. Emesis itu adalah keluhan yang wajar, biasanya kurang dari 5 kali sehari mual muntahnya. Tapi kalau udah berlebihan 5 sampai 10 kali jelas akan mengganggu. Nggak cuma mengganggu bayi, tapi ibunya. Karena kan segala hal yang terjadi pada ibu itu akan mempengaruhi bayi ya, atau janinnya. Jadi kalau sudah berlebihan, artinya apa yang ditakutkan? Kalau sudah muntah-muntah atau keluar berlebihan, dehidrasi lah. Dehidrasi terjadi pada semua orang yang muntah-muntah atau diare biasanya. Tapi kalau ibu hamil akan lebih berat karena ada janin nih yang butuh nutrisi, yang nggak mendapat asupan makanan. Nah, otomatis apa yang terjadi kalau dehidrasi? Ibunya lemas, biasanya matanya cekung ya, terus mudah lelah, nggak bergairah ngapa-ngapain, pipisnya sedikit biasanya, pipisnya pekat juga. Nah, itu nanti akhirnya terjadi gangguan elektrolit. Kalau gangguan elektrolit tidak diatasi atau tidak diperbaiki, misalnya ibunya tidak diberi cairan, tidak datang ke rumah sakit segera, tidak melakukan pengobatan emergensi ya. Kalau hiperemesis ini artinya adalah kondisi kehamilan yang butuh penanganan segera. Jadi kalau udah 5 sampai 10 kali sudah lemas, jangan dibiarin di rumah, langsung datang ke IGD karena perlu diinfus, diganti cairan. Cairan yang keluar harus diganti cairan.
karena elektrolit itu sudah keluar, mengganggu perkembangan bayi, di mana di trimester awal sampai umur 20 minggu itu bayi lagi proses perkembangan organ. Jadi sangat dibutuhkan elektrolit dan zat-zat yang kebuang tadi kalau terlalu banyak nggak baik buat bayinya. Oke. Nah, untuk bagaimana nih dok bisa dilakukannya untuk mengurangi gejala morning sickness tersebut? Oke. Kalau untuk mengurangi, yang pasti namanya ibu hamil itu kan mau makan apa-apa susah ya. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness, makannya nggak usah terlalu stres, takut nggak bisa makan banyak atau makan sedikit takut juga, biasanya gitu ya. Nggak apa-apa, ibu hamil dengan kondisi yang seperti itu atau awal kehamilan, yang penting sedikit tapi sering. Jadi tiap 3-4 jam ada yang dimakan, nggak harus nasi, karena nasi itu kan hanya bahan pokok makan orang Indonesia ya. Orang bule juga nggak makan nasi. Ya. Jadi artinya nggak usah takut, biasanya nasi itu hanya kebutuhan pokok orang Indonesia. Yang penting ada kandungan-kandungan lain yang kita bisa ambil, tentunya ada protein nabati, ada protein hewani ya, dan itu pun tidak dipaksa. Saya bilang sama pasien saya biasanya, apa yang ibu paling suka? Ibu suka es krim, makan es krim. Suka coklat, makan coklat. Untuk awal ya, walaupun tentu nggak boleh berlebihan, karena morning sickness atau gangguan muntah mual ini akan dipicu dengan makanan-makanan yang asam, pedas, kafein, seperti teh, kopi, coklat. Jadi secukupnya aja untuk supaya keinginan makan itu timbul. Karena pasien dengan morning sickness itu juga akan dipengaruhi sama psikologis atau psikisnya. Kalau mindset dan psikisnya happy, dia mau nggak mau akan terbawa untuk enjoy makan apa aja. Oke, jadi memang kalau kadang kan memang ada ibu hamil nih takut gitu ya dok ya sama nasi, udah baru lihat nasi aja udah mual gitu ya dok ya. Nggak apa-apa, jadi aman. Berarti emang ya udah nggak harus nasi makan itu, yang penting tercukupi kebutuhan si janinnya juga gitu ya dok ya. Bener, bisa makan biskuit ya kan, minum susu, atau mungkin susu-susu yang di kaleng atau yang susu-susu yang cair, nggak ada masalah, yang penting ada yang diisi. Oke. Nah, jadi kalau untuk morning sickness itu kan tadi dokter bilang itu memang hanya ada tidak hanya ada di pagi hari gitu ya dok ya. Di sepanjang hari pun bisa gitu ya dok. Betul. Bisa banget. Jadi kalau misalkan biasanya idealnya itu yang namanya morning sickness terjadinya trimester awal sampai awal trimester 2. Kalau kita bilang trimester awal itu artinya berhenti di 14 minggu. Trimester awal, trimester 1 ya. Kalau trimester 2 yang jelas sebelum 28 minggu. Biasanya morning sickness itu tinggi-tingginya HCG itu di 9 minggu dan mulai menurun 9 sampai 12 minggu. Tapi sampai trimester 2 biasanya masih terjadi. Walaupun tidak seberat di trimester awal ya. Jadi artinya nggak masalah kalau itu terjadinya sampai trimester 2 dan berat badan ibunya turun, nggak usah takut ya. Karena pastilah namanya nggak nafsu makan, berat badan turun. Tapi nanti akan kembali dengan sendirinya setelah morning sickness itu perlahan-lahan berkurang. Oke. Nah, bagaimana nih dok cara membedakan antara morning sickness dengan kondisi kesehatan lain yang mungkin bisa lebih serius gitu dok? Oke. Kalau morning sickness otomatis kan biasanya dipengaruhi juga dengan riwayat sebelumnya pasien kita ini pernah nggak menderita atau dulunya mungkin di kehamilan dulu pernah menderita morning sickness atau emesis gravidarum yang tadi saya bilang ya. Tentunya juga berpengaruh dengan riwayat pasien ini punya nggak asam lambung dulunya sebelum hamil, gastritis atau GERD yang tentunya akan mendukung si morning sickness atau keluhan-keluhan ini semakin meningkat ketika hamil gitu. Jadi kalau terjadinya sudah lewat daripada 5 bulan, biasanya morning sickness itu kan memang trimesternya sampai trimester 2. Cuman keluhan mual muntah itu bisa terjadi biasanya paling sering ya, itu sampai di bawah 5 bulan atau di bawah 20 minggu. Kalau sudah lewat dari 20 minggu, ya itu bukan morning sickness lagi, tapi mungkin ada masalah-masalah lain. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada masalah sama elektrolitnya, atau ada masalah sama kondisi ibu ini yang berhubungan sama penyakit-penyakit ibu ya, misalkan karena pengaruh salah satunya bisa jadi karena pengaruh rahim. Rahim semakin besar itu akan menekan si usus dan lambung. Itu juga akan mempengaruhi. Makanya lebih rentan pada pasien-pasien yang pernah dulunya punya riwayat GERD atau penyakit lambung sebelum kehamilan. Oke. Berarti untuk penyakit pencernaan tersebut itu memang berpotensi juga gitu ya dok ya, mempengaruhi. Oke. Sangat banget. Sangat menentukan. Makanya sebenarnya kan sebetulnya positifnya adalah ketika ibu hamil yang sudah punya penyakit GERD sebelumnya atau penyakit gambung itu lebih bisa adaptasi harusnya.
Jadi udah tahu nih apa yang harus dimakan. Karena kan sudah terbiasa dengan itu. Tentunya orang-orang yang baru menerima kondisi itu lebih susah. Jadi jangan sedih. Biasanya pasien datang saya nih dok, saya punya riwayat mah. Itu jangan di sini, harus disyukuri. Alhamdulillah saya dulu punya sakit mah. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan sebagai penderita sakit mah. Iya dong. Dibanding pasien yang belum pernah menderita itu. Nah, jadi semuanya harus positive thinking. Ibu hamil tuh nggak boleh negative thinking. Karena itu berpengaruh terhadap kondisi bayinya nanti. Karena kalau semakin stres sih janinnya, dedenya juga nanti ikutan stres gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi itu kita ada harus pertanyaan pertolongan pertama tuh. Pertolongan pertamanya gimana? Tadi saya bilang kalau pertolongan pertamanya untuk yang kondisi-kondisi masih ringan, mual muntah ringan bisa diobati pakai anti muntah, anti mual. Tapi kalau sudah berlebihan sampai lebih dari 5 kali ya harus ke IGD dengan cairan dong. Cairan yang keluar ganti cairan. Oke. Nah, selain morning sickness kan banyak juga ini ya dok, permasalahan kesehatan ringan kepada ibu hamil. Contohnya itu kan mungkin pegal-pegal atau mungkin kram. Nah, penyebab umum nih dok dari pegal dan juga kram pada ibu hamil itu apa sih dok? Nah, paling sering nih ibu hamil kram-kram, pegel-pegel ya, terus udah gitu capek-capek keluhannya. Tapi ya itu terjadi tentunya yang paling sering penelitian bilang nih adalah karena kurangnya vitamin D pada ibu hamil. Nah, vitamin D itu menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat yang berguna untuk menunjang tulang dan gigi pada ibu hamil. Karena proses kalsium dan fosfat itu bekerja dalam tubuh ibu hamil, itu akan ditransfer ke bayinya. Jadi ibu hamil, kenapa makanya seorang ibu tempatnya itu mulia banget ya? Karena hanya seorang ibu yang rela memberikan dirinya untuk bayinya, bahkan rela keropos tulangnya demi supaya bayinya sehat. Nah, jadi waktu hamil, secara tidak langsung ibu ini menyerahkan kalsium dan fosfatnya ke bayi supaya bayinya sehat dan kuat. Apa yang terjadi pada ibunya? Ibunya kram-kram, kekurangan kalsium, vitamin D-nya bisa rendah. Makanya ibu hamil yang ada di kota besar beruntung bisa periksa kadar vitamin D. Kalau kadar vitamin D-nya rendah, hati-hati bahaya. Bayinya bisa lahir prematur, bisa kena preeklamsi atau tekanan darah tinggi, itu dipengaruhi dari vitamin D. Bisa gampang alergi, batuk pilek karena ibu hamilnya kurang imunitasnya atau imunitas rendah karena kurang vitamin D. Jadi kalau di perkotaan, ibu hamil punya akses yang luas untuk bisa ke dokter kandungan periksa vitamin D kadarnya. Karena nanti kalau vitamin D rendah, dinaikinlah kebutuhan vitamin D-nya. Kebutuhan vitamin D pada ibu hamil 600 sampai 1000 IU. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kurang vitamin D. Dan ternyata penelitian juga mengatakan memang kurangnya vitamin D akan berdampak besar untuk bayinya nanti. Jadi ibu hamil dari trimester awal, penting banget konsumsi vitamin D. Jangan malah diminumnya vitamin D pada trimester 3, sejak awal. Bahkan beberapa penelitian di dunia mengatakan vitamin D ini berfungsi banget untuk pasien-pasien yang mau promil. Yang mau kesuburannya baik, minumlah vitamin D. Itu bisa melindungi rahimnya dan mencegah kelainan kongenital pada bayi. Oke. Nah, kalau untuk vitamin D sendiri itu sebelum bahkan sebelum merencanakan nih untuk promil itu sendiri itu bagus juga kan dok untuk nanti kesehatan di masanya, nanti masa datangnya. Kayak gitu ya dok? Betul, bagus banget. Sangat bagus, malah sebelumnya biasanya kita malah menyarankan pasien untuk minum asam folat dan vitamin D sebelum 3 bulan sebelum hamil. Oke. Gitu. Nah, jadi bagaimana dok untuk perubahan hormon selama kehamilan yang mempengaruhi otot dan juga sendi dok? Oke, jadi kalau misalkan perubahan hormon yang sering terjadi kalau misalkan ibu hamil tuh ada perubahan hormon relaksin namanya. Nah, relaksin ini sebenarnya berguna untuk menguatkan otot-otot dan sendi-sendi pada kehamilan. Tapi karena meregang, perubahan relaksin ini meningkat tuh pada waktu kehamilan, terutama trimester 2 ke 3. Meningkat pesat, hasilnya apa? Tulang-tulang yang menyokong itu pasti nggak cukup kuat untuk menerima regangan dari hormon relaksin yang meningkat pesat. Akhirnya tulang ekor ibu sering nyeri. Sendi-sendi di antara tulang belakang suka nyeri. Nah, itu pengaruh karena hormon relaksin dan progesteron biasanya. Nah, progesteron ini biasanya lebih sering di awal-awal kehamilan. Makanya ibu biasanya di awal kehamilan sering nyeri perut bagian bawah. Nanti setelah di trimester 2 ke 3, relaksin yang meningkat. Jadi akhirnya ibunya karena tekanan dari hormon relaksin yang meningkat, terjadilah nyeri-nyeri di sendi-sendi daerah panggul ke bawah. Itu normal sebetulnya, tetapi nggak boleh dibiarkan. Makanya konsumsi vitamin D, omega 3, terus kemudian kalsium, itu untuk mendukung proses perubahan hormon yang terjadi lonjakannya bikin meregang ibunya. Jadi akhirnya nggak sanggup ibu ini untuk menahan regangan yang begitu besar, karena rahimnya pun semakin besar kan.
Semakin rahim besar, semakin menekanlah sendi-sendi, tulang, otot, jaringan lunak semuanya. Yang tadinya nggak ada bayi di situ, ada bayi ya, pasti akan lebih berat, akan menyangga lebih kuat dan berefek kepada tulang-tulang ibu. Oke, jadi itulah yang bisa mempengaruhi ya dok ya, otot-otot Betul, tersebut. benar. Oke, nah ada nggak nih dok olahraga ringan yang bisa membantu mengurangi pegal bahkan kram pada ibu hamil dok? Iya, oke. Bagus banget pertanyaannya. Jadi ibu hamil nggak usah khawatir olahraga ya, tapi tentunya yang disarankan untuk ibu hamil tentunya pertama renang, itu bagus banget. Untuk sendi, tulang-tulang, otot bagus. Terus kedua yoga, tapi tentunya ya senam yoganya di tempat pelatihan yang berpengalaman yang melatih ibu hamil. Jadi latihannya juga sesuai kan. Terus kemudian juga pilates, jalan kaki lah minimal. Kalau nggak bisa semuanya jalan kaki dan gunakanlah vitamin D alami yaitu matahari. Yang terbaik matahari pagi jam 6 sampai jam 8 pagi, kurang lebih setengah jam, nikmati vitamin D alami dari Tuhan, itu yang paling baik. Selain konsumsi mikronutrisi pastinya. Jadi kesempatan kan pagi hari juga menikmati matahari, ditambah lagi mikronutrisi dan olahraga tadi. Oke, terima kasih dok. Jadi selain itu dok, apakah pijat prenatal itu aman dok dan juga efektif untuk mengatasi pegal pada ibu hamil? Bener banget, bagus. Jadi pijat itu efektif, tapi tentunya ya, yang namanya pijat-pijat kan kalau misalkan dipijat di tempat klinik yang sudah biasa melakukan senam hamil atau pijat hamil sudah terlatih. Jadi udah tahu bagian-bagian mana sih yang kira-kira akan merangsang hormon oksitosin atau hormon prolaktin nantinya. Nah, jadi kalau merangsang hormon oksitosin otomatis pasti tidak akan dilakukan karena itu akan membuat nyeri-nyeri atau kontraksi perut. Makanya yang bakal dihindari adalah bagian biasanya payudara dihindari, terus bagian perut dihindari. Karena perut kan sensitif, nggak boleh diurut ya. Tentunya paling biasanya kaki, tangan, punggung, itu pun di bagian-bagian tertentu. Jadi boleh apa nggak? Boleh. Dan pijatnya tentunya di tempat pijat kehamilan yang sudah biasa. Oke, jadi memang tidak di sembarang gitu ya dok Nggak ya? semua Tidak tempat, ada tempat di semua betul. tempat. Oke. Nah, ada nggak dok suplemen atau nutrisi tertentu yang disarankan nih untuk mengurangi kram pada ibu hamil? Oke, kalau untuk mengurangi kram untuk ibu hamil, suplemennya tentunya yang tadi, vitamin D, kalsium, omega 3, itu penting banget. DHA juga bagus ya, tapi yang jelas vitamin D sama kalsium ini adalah suatu mikronutrisi yang penting banget, bahkan dari awal kehamilan sebetulnya. Karena sudah ada proses pembentukan tulang gigi di fase perkembangan bayi tersebut. Jadi jangan lupa ibu hamil harus minum vitamin D karena tadi saya bilang vitamin D itu bisa mencegah preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan, mencegah prematur, meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah ibu hamilnya gampang alergi. Karena ibu hamil sering banget kan batuk pilek, alergi. Nah, itu karena jangan-jangan kurang vitamin D. Oke, terima kasih sekali nih buat Dokter Amira sudah menjawab pertanyaan dari Minji. Nah, sekarang kita memasuki sesi kedua ya dok ya, dari berbagi informasi ini. Jadi nanti untuk sesi kedua ini ada tanya jawab dengan followers dok. Jadi Oke, buat siap. teman-teman boleh banget tanya-tanya di kolom komentar. Nanti akan Minji pilih beberapa pertanyaan untuk Dokter Amira begitu ya dok ya. Jadi nanti berbicara nih dok mengenai asam folat. Ada yang bertanya dok, dok makanan apa saja yang baik yang banyak mengandung asam folat untuk ibu hamil? Oke, asam folat pertama dari kacang-kacangan ya. Terus kemudian dari brokoli bisa, kacang hijau, kacang merah. Terus kemudian daging merah juga bisa asam folat. Tapi tentunya paling dari makanan itu kita hanya mampu untuk mendapatkan 200 mikrogram. Sementara kebutuhan ibu hamil 400 sampai 600 mikrogram. Makanya tambahkan dengan vitamin asam folat yang diminum untuk menambah kebutuhan nutrisi asam folat pada bayi, khususnya di trimester awal, yang mana kita tahu banget asam folat ini sangat berguna untuk mencegah kelainan kongenital pada bayi. Bibir sumbing, terus kemudian tempurung kepalanya supaya nutup, dan masalah-masalah di otak atau kelainan tabung saraf, itu terjadi biasanya karena kekurangan asam folat. Jadi boleh dimakan semuanya itu harus, tapi tentunya biasanya sulit untuk seorang ibu hamil bisa mengkonsumsi semuanya. Jadi untuk menambah itu, tambahlah dengan asam folat yang dosisnya 400 sampai 600 mikrogram per hari. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya nih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ada lagi dok pertanyaan, bagaimana cara melakukan stretching yang aman dan efektif selama kehamilan? Oke,
Pertama, kalau untuk stretching, tentunya saran saya tetap ya dilakukannya sebelum memulai stretching itu bisa coba untuk berlatih dulu di tempat klinik atau mungkin ada kan biasanya rumah sakit ibu anak yang menyediakan les-les untuk latihan olahraga ibu hamil. Itu pertama, agar bisa tahu dulu tuh gimana sih cara tarik napas, buang napas, terus stretching yang tidak memicu misalkan nyeri sendi atau nanti salah otot, salah sendi karena salah bergerak ya. Jadi penting banget kalau ada di sekitar rumahnya, boleh ikut dulu kelasnya, tapi kalau nggak bisa, saya rasa banyak deh di YouTube olahraga-olahraga untuk ibu hamil yang aman. Yang jelas ya posisinya, posturnya harus sejajar. Kalau tidur telentang sejajar, kalau berdiri sejajar, karena biasanya ibu hamil kan pasti dia akan menopang si bayi yang besar. Jadi salah gerak sedikit atau salah posisi atau salah olahraga sedikit itu bisa menyebabkan nantinya salah sendi atau salah urat nantinya. Itu jadi akan menambah masalah lagi, lebih nyeri. Jadi saran saya tetap kalau bisa lakukanlah olahraga itu sebelum memulai stretching sendiri di tempat yang sudah dipercaya untuk melatih olahraga ibu hamil. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dok. Dok, komplikasi penyakit penyerta apa yang akan terjadi jika kram dan pegal-pegal pada ibu hamil itu telat ditangani? Iya. Jadi kalau misalkan terjadi kram-kram otot pada ibu hamil, apa terjadinya nanti terlambat diobati, ya tentunya kalau misalkan baru ketahuan kadar vitamin D-nya rendah, yang bisa terjadi yaitu persalinan prematur. Kenapa persalinan prematur terjadi? Ya karena nyeri-nyeri terus perutnya. Semakin nyeri, semakin akan merasa kontraksi. Kalau kontraksi terus terjadi, otomatis akan terjadi persalinan prematur. Nah, itu bisa banget dia persalinan prematur. Nah, makanya hindari kontraksi yang berlebihan dengan cara kurangi kan apa yang membuat nyeri-nyeri sendi atau otot-otot tersebut. Karena itu bisa memicu kontraksi di rahim. Awalnya kontraksi palsu, tapi lama-lama akan jadi kontraksi yang teratur. Itu yang ditakutkan. Makanya kekurangan vitamin D itu menjadi pencetus persalinan prematur. Belum lagi tadi yang saya bilang tekanan darah tinggi atau preeklamsi. Jadi nyeri otot atau kram-kram pegel-pegel itu kalau dibiarkan ya nanti dampaknya kan bisa berpengaruh kepada bayinya tentunya. Ya kalau sampai lahir prematur, bayinya nanti bisa masuk ICU atau NICU. Nah, ya nanti bayinya bisa masuk NICU kalau untuk anak-anak neonatus ICU ya. Hati-hati makanya supaya bayinya nggak lahir prematur. Lengkapi kebutuhan nutrisinya, dan jangan lupa periksa ke dokter kandungan kalau ada keluhan-keluhan yang harusnya bisa segera ditangani. Oke. Nah, ada yang bertanya lagi, dok. Apa saja makanan yang mengandung vitamin D, dok? Oke. Ya. Vitamin D pastinya keju, susu ya. Pasti itu keju, susu udah pasti. Daging-dagingan, telur ya. Jadi yang paling gampang dikonsumsi itu daging, ayam, telur, keju, susu itu bisa dikonsumsi secara langsung ya. Tentunya susu hamil juga macam-macam sesuai dengan kenyamanan ibu minum susu hamil. Dari dalam susu hamil juga sudah ada vitaminnya. Sebenarnya kalau udah ada susu hamil perlu nggak sih dok minum vitamin? Ya kalau misalkan ibu hamilnya sudah minum susu dan bisa minum susu terus ya teratur dan kandungannya semua tercukupi ya vitamin hanya untuk tambahan aja. Tapi kan rata-rata ibu hamil biasanya minum susu juga nggak teratur. Kadang-kadang lupa. Makanya yang paling aman adalah konsumsi vitamin tiap hari. Kalau vitamin kecil bisa langsung diminum gitu kan. Ya kalau susu harus seduh dulu gitu ya dok ya. Nah, jadi kadang-kadang pasti lupa. Jadi mikronutrisi yang tercukup dalam satu vitamin itu yang isinya macam-macam itu sebenarnya udah bisa mencukupi kebutuhan ibu hamil. Makanya dilihat yang paling tidak kebutuhan asam folatnya terpenuhi, vitamin D-nya terpenuhi. Jadi udah nggak banyak yang diminum. Oke. Ada lagi dok yang bertanya, dok apakah ibu hamil yang sering kram perut akan membahayakan pada janin dan apakah berpengaruh pada otak janin? Oke. Jadi kalau misalkan otak janin ya tentunya sejauh ini sih kalau selama kadar vitamin D-nya aman-aman aja ya itu tidak berpengaruh pada otak janin. Tapi kalau benar seandainya kan ibunya tuh kram-kram dan sampai persalinan prematur dan melahirkannya di umur kehamilan yang masih dini dan bayinya pun masih kecil, masih belum matang paru-parunya di bawah 2 kilo, berpengaruh nggak ke otak janin? Iyalah, bayinya pasti otomatis akan mendapatkan oksigen yang kurang. Ketika oksigen ke otak bayi kurang, bayinya nanti mungkin akan gampang kena masalah-masalah kejang misalnya bayinya, atau gangguan fungsi motorik karena persalinan prematur. Ketika bayi belum siap untuk lahir, dari segi paru-paru belum siap, dari segi kesiapan fisiknya belum siap untuk lahir. Nah, makanya hindari
persalinan prematur dengan cara salah satunya adalah mencegah kekurangan vitamin D. Ada lagi dok yang bertanya seperti ini dari pihak suami nih dok. Dok, bagaimana cara jadi suami siaga saat istri hamil pertama selama ada morning sickness dok? Nah, bagus banget Pak, makasih keren. Jadi memang betul, morning sickness tuh faktor risikonya pertama pada ibu yang hamil pertama atau primigravida. Kedua pada ibu yang hamil kembar. Baru ketiga tadi yang saya bilang, yang punya riwayat gastritis sebelumnya ya. Jadi caranya menjadi siaga gimana? Tentunya istri di awal kehamilan ada yang namanya perubahan hormon HCG yang bikin mood swing, emosi berlebihan. Kadang-kadang suami juga nggak tahu maunya istri apa, karena istri marah-marah terus ya. Tetaplah setia mendampingi istri dalam kondisi-kondisi tersulitnya ya, karena nggak ada yang mau di posisi itu. Istri pun rasanya emosi, kalau ditanya mau atau nggak ada yang mau. Muntah-muntah berlebihan, capek, emosi, nggak enak tidur, nggak enak duduk, nggak enak ngapa-ngapain, bawaannya jantung berdebar-debar terus karena pengaruh morning sickness-nya, itu nggak ada yang mau. Jadi suami, dampingilah istrimu, itu sudah penanganan siaga ya. Dan jangan emosi kalau istri menampakkan sikap yang tidak menyenangkan karena pengaruh daripada perubahan hormonnya ya. Baru ketiga, pastikan tentunya istrinya diberikan makanan sedikit tapi sering. Jadi persiapannya apa? Minum air putih yang banyak ya. Terus kemudian juga istri walaupun nggak bisa makan berat, tapi makan ringan tiap 3-4 jam sekali harus. Dan kalau nggak bisa makan sama sekali, ya paling ya minum susu. Atau apa kesukaan istri dikasih dulu. Selama makanannya di awal kehamilan tuh nggak mentah-mentah ya, terus kemudian juga bersih, rasanya sih apa aja bisa ya. Dan tentunya yang paling penting ya, suami harus sadar kalau misalkan istri sudah berlebihan muntahnya, jangan didiemin di rumah, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Jangan, kadang-kadang istri kan suka, udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, saya di rumah aja, jangan. Jadi kalau udah lebih dari 5 kali, itu sudah hiperemesis gravidarum, langsung gaskan ke IGD terdekat. Oke, jadi memang support sistem dari suami itu memang sangat diperlukan sekali ya dok ya. Betul. Sangat penting. Karena sebenarnya 70% dari keluhan-keluhan itu kan sebenarnya akan bisa ditangani kalau psikologisnya udah bagus kan. Psikisnya bagus, psikologisnya tertangani, yang lain tuh tinggal mengikuti aja. Dan psikologis untuk ada di posisi seperti seorang istri juga nggak mudah, karena nggak ada yang mau di posisi orang hamil awal bulan. Dan suami juga pasti bingung, apalagi anak pertama, aduh saya harus kayak gimana ya. Betul. Jadi harus saling mendukung ya, suaminya harus pengertian. Betul banget dok. Dok, ada lagi yang bertanya sepertinya, dok, bagaimanakah mencukupi nutrisi bayi kembar ketika ibu hamil susah makan dan minum karena mual dan muntah parah? Oke, luar biasa ya. Memang yang namanya bayi kembar itu kita menyebutnya sebagai high risk pregnancy atau kehamilan risiko tinggi. Banyak ibu atau pasangan yang pengen banget, dok saya punya hamil kembar, tapi sebenarnya ketika kehamilan kembar yang stres tuh dokternya. Ya karena kehamilan kembar itu lebih beresiko. Banyak masalah-masalah yang bisa timbul dari kehamilan kembar. Dari mulai masalah ibunya yang tekanan darah tinggi, diabetes gestasional, bayinya juga bisa pertumbuhannya kurang bagus karena yang satu bayi lebih menerima makanan lebih banyak daripada yang satunya ya. Dan berbagai masalah, salah satunya misalkan juga kelainan kongenital, kalau bayinya tidak tumbuh sempurna ya. Jadi otomatis mencukupi nutrisinya ya sebetulnya ibu hamil yang kembar, karena 2 bayi yang diberikan asupan ya tentu asupannya harus lebih tinggi daripada ketika cuman hamil 1. Dalam artian tentunya ibunya nggak cuma harus makan yang bergizi, tapi juga harus mengkonsumsi tadi vitamin yang tercukupi kebutuhannya. Jadi nggak bisa lagi malas-malas minum vitamin. Makannya juga harus dipenuhi, walaupun nggak bisa banyak, tapi vitaminnya jangan pernah lupa. Gitu. Jadi setiap hari harus minum vitamin mulai trimester awal. Dan trimester awal mesti lengkap dari asam folat, kalsium juga diberikan ya. Terus ibunya juga harus lebih sering pemeriksaan HB, hemoglobin, zat besi. Setiap bulan cek HB untuk memastikan apakah ibunya anemia atau tidak. Karena ibu yang kembar lebih cenderung biasanya anemia atau darah rendah. Karena pengaruh 2 bayi kan. Nah, kalau darahnya rendah, otomatis harus menambah dong asupan zat besinya atau vitamin penambah darahnya gitu loh. Oke. Ada yang bertanya lagi dok. Kalau Bumil sambil kerja gimana nanganin morning sickness di tempat umum katanya? Oke, memang
perjuangan kalau lagi kerja ya. Jadi pertama kalau memang saat itu kerja, otomatis sebelumnya sudah harus konsul ke dokter dulu karena biasanya dokter kandungan akan memberikan obat untuk anti mual muntah. Dan ditambah biasanya vitamin B6. Vitamin B6 ini tujuannya untuk mengurangi mual muntah dan perasaan yang nggak nyaman saat awal kehamilan ya dengan vitamin B6 tadi. Tentunya kalau bekerja ya minumlah sebelum bekerja obat anti mual muntahnya. Kan di saat-saat morning sickness ini biasanya ibu hamil tahu ya kapan sih waktu-waktu pencetus terjadinya morning sickness ya. Ada yang mungkin pagi hari bangun tidur biasanya hipersalivasi, salivanya meningkat, jadi pengen ludah terus. Itu pengaruh daripada awal kehamilan. Itu wajar banget ya. Jadi makanya biasanya kita selain memberikan anti mual muntah sama ibu, kita bisa menyarankan kalau misalkan mau makan permen-permen yang manis atau permen karet, itu bisa untuk meminimalisir hipersalivasi, untuk meminimalisir peningkatan saliva karena morning sickness. Jadi kalau bekerja jangan lupa konsumsi pertama anti mual muntah supaya lebih nyaman kerjanya, kedua vitamin B6, ketiga bolehlah ditambah permen karet atau permen-permen yang untuk mengurangi peningkatan saliva, dan keempat banyaklah minum air putih sebanyak-banyaknya karena itu mengurangi dehidrasi dan mengurangi hipersaliva. Oke, berarti kalau untuk permen karet sendiri tuh supaya bisa mendistract gitu ya dok ya? Betul, ya bisa mengurangi hipersalivasi dan fokusnya jadi berubah kan, nggak di masalah mualnya gitu. Itu hanya mengurangi, tapi biasanya itu pun cuma di awal-awal. Nanti kalau dari semester 2 kan udah aman. Oke. Ada lagi dok yang bertanya, dok sebenarnya kehamilan yang sehat itu apakah kondisi ibu saat tidak pegalinu dan tidak pernah morning sickness atau malah membahayakan ya dok? Jadi gini, nggak usah takut dengan morning sickness ya, karena penelitian di Swedia mengatakan bahwa ibu hamil yang menderita morning sickness ternyata setelah anak-anaknya tuh besar, anak umur 3-7 tahun, ada 120 anak. 120 anak yang dicek, di antara 120 anak itu umur 3-7 tahun. Ternyata di antaranya yang paling baik IQ-nya adalah yang dihasilkan dari ibu-ibu yang morning sickness. Gitu loh. Jadi nggak usah takut dengan morning sickness. Itu penelitian dunia tuh yang bilang gitu ya. Jadi katanya begitu, IQ-nya anak-anak itu akan lebih tinggi, lebih cerdas pada anak-anak yang dulunya pernah dihamil dari ibu yang morning sickness. Itu suatu hal yang sangat normal, asal tidak berlebihan, gitu aja. Jadi kalau morning sickness, itu normal nggak? Sangat normal. Berlebihan tidak normal, atau hiperemesis tadi saya bilang ya. Kalau tidak morning sickness juga nggak apa-apa, berarti tubuh sudah bisa beradaptasi dengan hormon tadi. Bagus juga gitu loh. Nah, biasanya yang sering morning sickness nih yang berat badannya rendah ibunya. Atau ibu yang biasanya underweight atau kurus. Kalau yang cadangan lemaknya banyak atau yang gemuk biasanya nggak terlalu morning sickness kayak yang kurus. Gitu. Jadi semua ada keuntungannya. Berarti untuk berat badan itu juga bisa mempengaruhi ya dok ya? Bisa banget. Untuk morning sickness ya, walaupun kita tidak menyarankan ibu hamil tuh obesitas, karena banyak hal-hal yang bisa timbul komplikasi dari obesitas tadi pada kehamilan. Tapi ternyata ibu yang kurus dan ibu yang gemuk itu cadangannya lebih banyak yang gemuk. Jadi dia nggak gampang mual dibandingin si yang kurus ini. Karena memang sudah istilahnya itu sudah ada cadangannya gitu ya untuk si janinnya gitu ya dok ya. Karbohidratnya udah ada lebih banyak, ATP-nya untuk memberikan asupan ke janin gitu. Oke. Nah ada yang bertanya lagi dok, posisi tidur yang enak buat bumil biar gak kram dan pegal dok, bagaimana? Oke. Ibu hamil sebenarnya posisi tidur tuh yang nyaman bebas ya, suka-suka ibu hamil sebetulnya ya. Saya nggak pernah memaksakan untuk ibu hamil harus begini, tapi kalau nyaman telentang oke. Tapi idealnya kalau untuk bayi ya, untuk bayi bagusnya miring kiri ya, karena peredaran darah lebih bagus, dan bayi kalau posisinya ibunya miring kiri, itu nanti di umur kehamilan 8 bulan ke atas lebih gampang masuk panggul. Tapi kalau ibunya mau mengurangi nyeri-nyeri pinggang, pinggul, baiknya miring kiri, tapi di belakang dikasih bantal. Untuk supaya tidak sakit, karena biasanya kalau ibu miring kiri, itu kan menekan si rahimnya, otomatis cenderung lebih nyeri awal, tapi lama-lama nanti akan aman, nggak sakit lagi. Jadi tidur miring kiri boleh, telentang oke, tapi kalau tidur miring kiri dan nggak nyaman, saran saya pakailah bantal di belakangnya, kasih bantal 2 gitu. Atau yang paling gampang ya tidur telentang boleh, tapi jangan tidur telentang lurus, dikasih bantal 2, jadi agak sedikit tinggi. Oke. Iya. Jadi
disesuaikan juga gitu ya dok ya, kenyamanan dari si ibunya juga Iya, gitu ya dok ya. betul. Kalau ibu yang nggak nyaman jangan, karena kan Mm-mm. istirahat tuh adalah momen yang paling dinantikan oleh ibu hamil. Karena ibu hamil susah tidur. Ibu Oke. hamil itu susah pulas. Jadi kalau Mm-mm. ibu hamil bisa tidur dengan cara telentang, silahkan monggo. Mau kayak gimana pun suka ibu hamil nyaman nggak ada masalah. Ya tentunya jangan tengkurap ya, karena kan akan perut bayinya. Telentang ya nggak masalah. Kanan kiri nggak ada masalah. Yang penting ibu hamil nyaman dan bisa istirahat dengan tenang. Oke. Ada lagi dok pertanyaan. Kan harus makan sedikit-sedikit. Ini mengenai nafsu makan nih dok. Nah selama morning sickness itu nafsu makan jadi kurang dok. Apalagi mood swingnya itu gimana ya dok? Gak apa-apa. Kalau selama morning sickness nafsu makan berkurang ya jelas lah. Karena kan hormon HCG lagi meningkat. Itu akan secara tidak langsung ya, hormon yang terjadi itu akan menekan organ-organ lain yang ada semuanya, mempengaruhi semuanya, si lambung lah, usus. Jadi akhirnya jantung berdebar-debar, rasa gak nyaman, gas naik terus. Jadi makannya sedikit tapi sering. Tapi sedikit tapi seringnya ini disesuaikan lagi dengan kesukaan ibu hamil. Jadi misalkan ibu hamil sedikit tapi sering gak suka nasi, gak usah makan nasi. Sukanya apa? Roti misalnya boleh makan roti. Susu, atau mungkin beli minuman kacang hijau, sari kacang hijau, atau madu. Nah, jadi nggak apa-apa sedikit tapi sering, disesuaikan dengan kesukaan ibu hamil. Nanti kalau misalkan sudah mulai nyaman dengan makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh, baru nanti mulai mengisi dengan tambahan-tambahan yang dibutuhkan, proteinnya. Gitu loh. Oke. Ada lagi dok yang bertanya, kalau morning sickness bercampur darah itu wajar atau tidak dok? Kalau morning sickness bercampur darah, yang namanya muntah-muntah berlebihan itu akan memberikan dampak iritasi, inflamasi pasti pada organ lambung. Pastinya nantinya akan lama-lama bisa muntah-muntah keluar darah. Ya tentu tidak diharapkan. Walaupun pada sebagian orang yang muntah-muntah berlebihan, itu akan bisa terjadi itu. Makanya saya bilang, kalau sudah sampai muntah-muntah keluar darah, artinya sudah berlebihan dong. Artinya sudah ada iritasi di lambungnya atau di organ-organ pencernaannya. Datanglah ke IGD supaya bisa diberi cairan, diberi anti muntah, anti mual agar tidak meradang terus. Kalau muntah-muntah banyak darah keluar, ya jelaslah itu akan mempengaruhi kondisi ibunya dan ke bayi juga nanti. Berarti kalau misalkan sudah seperti itu langsung segera dibawa ke rumah sakit aja gitu ya dok ya? Iya, paling nggak kalau misalkan muntah-muntahnya masih di bawah 5 kali, bisa langsung ke dokter kandungan, ntar diberikan obat anti muntah mual. Tapi kalau udah berlebihan, ya langsung ke IGD dong, harus dapat infus, harus kasih cairan, supaya nggak keluar terus. Karena semakin keluar, dia otomatis pasti akan makin luka. Lukanya itu yang bikin dia akhirnya keluar darah kan. Oke. Ada lagi dok yang bertanya nih, dok, apakah kram perut pada trimester ketiga itu bisa dikategorikan kontraksi palsu? Oke, jadi kita ngomong kontraksi palsu. Kalau kontraksi palsu itu terjadinya pada kehamilan preterm atau belum cukup bulan ya. Nah, biasanya terjadi kehamilan belum cukup bulan. Bisa nggak pada waktu kehamilan sudah cukup bulan? Bisa juga terjadi kontraksi palsu. Tapi seringnya kontraksi palsu itu akan terjadi di bawah 37 minggu biasanya. Jadi kadang ada kontraksi yang di atas perut atau di bagian atasnya rahim yang sakit tapi baru beberapa detik hilang. Nah, itu kita masih bilang kontraksi palsu. Artinya durasinya paling cuman dalam 10 menit cuma sekali. Cuma 5 detik. Udah. Tapi kalau sudah dalam 10 menit, sudah ada 2 sampai 3 kali kontraksi, lamanya 20 detik. Nah, itu sudah kontraksi yang beneran. Jadi kontraksi palsu atau kontraksi beneran sebenarnya pertama dari umur kehamilan. Kedua, dari berapa lamanya kontraksi. Kalau dalam 10 menit sudah ada 2 sampai 3 kali kontraksi, lamanya masing-masing 20 detik, itu sudah kontraksi yang asli. Tapi kalau satu kali aja kontraksinya 5 detik hilang, terus nanti muncul lagi 10 menit lagi, itu baru palsu. Gitu. Bisa apa enggak kram-kram perut menyebabkan kontraksi palsu? Jelas bisa. Makanya tadi saya bilang, kurangilah kram-kram perut, kram-kram di sendi, karena itu bisa meningkatkan persalinan prematur. Oke, berarti memang mempengaruhi juga gitu ya dok ya? Sangat. Oke, dok ada yang bertanya nih dok. Dok, apakah cara memasak makanan itu juga mempengaruhi kesehatan? Misal dikukus atau dipanggang? Oke, kalau
ibu hamil sih yang penting masak yang mateng, jangan masakan nggak mateng. Artinya gini loh, kenapa sih kita ngomongin mateng nggak mateng? Kalau mateng itu kan bakteri salmonella, toksonya itu kan bisa lebih minim atau kita bisa singkirkan ya. Walaupun boleh aja kalau makanannya itu mentah tapi yang mengkonsumsi ibunya sendiri atau ibu itu memang mengkonsumsi mengelola sendiri, boleh aja nggak apa-apa. Tapi kalau beli di luar sebaiknya beli yang matang. Karena kalau nggak matang atau kita nggak tahu pengelolaannya bersih atau enggak, nanti takutnya kena bakteri ibunya. Kalau ibunya kena bakteri, diare-diare itu berpengaruh ke bayinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Masaklah dengan cara yang matang, bebas, mau dikukus, mau direbus, yang penting matang. Oke, berarti yang penting itu ya memang makanannya matang ya dok ya, yang bagus untuk bumil gitu ya dok ya. Oke, ada lagi dok yang bertanya, bagaimana cara mencegah kram kaki yang sering terjadi pada malam hari selama kehamilan? Nah, bagus banget. Kram itu kaki, tangan tuh sering banget terjadi juga. Wajar banget, itu karena proses peradangan, peredaran darahnya terganggu karena proses kehamilan, peregangan relaksin tadi yang membuat pada akhirnya kendor semua tuh otot-otot yang ada di kaki, di tangan ya. Caranya yang pertama tentunya harus melakukan senam hamil. Senam hamil efektif banget ya untuk mengurangi tangan dan kakinya kram-kram. Biasanya ada senam hamil untuk tangan, untuk kaki. Bisa juga nanti lihat di Google juga bisa, apa di YouTube bisa juga ya. Senam-senam untuk tangan. Kedua, minum vitamin D, kalsium itu wajib ya pastinya. Ketiga, biasanya saya sarankan pasien untuk berendam di air garam kaki atau tangan. Itu juga efektif, air garam yang panas. Jadi air panas mendidih kasih garam itu terbukti cukup ampuh untuk mengurangi kram-kramnya. Oke, ini sebenarnya kita pertanyaan terakhir aja ini ya dok ya. Ada yang bertanya, dok, bagaimana peran hidrasi dalam mencegah kram otot selama kehamilan, dok? Oke, bagus, nggak apa-apa, itu boleh dilakuin. Jadi kalau misalkan memang selama kram otot tersebut itu bisa dilakukan dan memang bisa mudah untuk dijangkau, hidrasinya itu nggak ada masalah. Cuman kan memang tidak semua orang bisa melakukan itu ya, dan tidak semua bisa untuk mendapatkan hidrasi tersebut ya. Jadi saran saya ya yang paling mudah ya senam hamil, konsumsi makanan yang mengandung vitamin D sama kalsium ya, yang tentunya dimanapun daerahnya orang itu berada bisa dilakukan. Oke, dok, ada satu pertanyaan yang menarik juga, dok. Dokter, bagaimana cara tetap produktif meskipun merasa lelah selama kehamilan? Oke, siap. Keren pertanyaannya. Kehamilan kan suatu anugerah ya. Begitu banyak sekali pasangan suami istri dan perempuan yang sampai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun belum diberikan nikmat keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapat kehamilan tentunya itu adalah suatu hal yang dinanti jutaan manusia yang lagi promil. Jadi pertama harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan cara selalu berpikir positif bahwa kehamilan ini adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan berikan afirmasi positif pada dirimu. Karena afirmasi positif yang ibu berikan pada dirinya itu akan sampai ke bayi. Bayi umur 6 minggu sudah diberikan detak jantung sama Tuhan. 6 minggu udah detak jantung ya. Detak jantung ada, ditiupkan sama Tuhan, disitulah bayi sudah bisa merasakan apapun yang ibunya rasakan. Jadi kalau ibunya afirmasinya positif, ngomong sama bayinya, bikin endorfin meningkat dengan kebahagiaan dan keharmonisan dari pasangannya, dari kehidupannya, tentu bayi pun akan merasakan. Jadi tipsnya supaya nggak gampang lelah ya pasti yang pertama afirmasi positif. Kedua harus minum vitamin. Vitamin atau mikronutrisi itu butuh banget. Ketiga ya tentunya periksa kehamilan, antenatal care yang disarankan WHO, ibu hamil minimal 6 kali. Trimester 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Minimal 6 kali ibu hamil harus datang ke Vaskes untuk pemeriksaan kehamilan. USG paling enggak minimal ya, seminim-minimnya USG itu paling enggak 3 kali. Trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 1 kali. Kalau bisa ya lebih ya. Tapi kalau nggak bisa minimal 3 kali USG. Jadi hal-hal itu tentunya akan mendukung ibunya untuk lebih semangat kalau lihat bayinya sehat kondisinya. Kan kalau periksa ke dokter kan kelihatan kan bayinya di USG, gerak-gerak terus. Itu akan meningkatkan kebutuhan ibu hamil untuk tetap kuat dan semangat demi bayinya. Jadi memang yang paling penting itu dari si ibunya juga merasa bersyukur juga gitu ya dok ya? Bersyukur, iya. Haruslah, karena kalau kita bersyukur kita akan semangat, akan mencintai segalanya.
Betul. Oke, terima kasih sekali Dok untuk materi yang sangat insightful ini. Banyak informasi-informasi juga nih yang baru Minji dapatkan dan mungkin juga para followers Waji ya. Mungkin dari Dokter Amira boleh memberikan closing statement atau mungkin kata-kata nih kepada Sobat Minji pada malam hari ini. Oke, ibu hamilku tercinta atau yang sedang berjuang dalam kehamilan, nggak usah khawatir, kehamilan adalah suatu proses indah ya, yang tentunya sudah diberikan oleh Tuhan dan hanya untuk seorang ibu yang luar biasa seperti kita dan seperti teman-teman Manji yang ada di sini. Semua perempuan adalah hebat, jadi nikmatilah masa-masa morning sickness-nya, nikmatilah nyeri-nyerinya, nikmatilah proses kehamilan itu sebagai suatu rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan sebagai amanah kepada kita. Jaga kehamilannya dengan cara mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang bisa mencukupi kebutuhannya bayi dan ibu, tentunya demi ASI yang berkualitas. Oke, jangan lupa berdoa terus, positive thinking, support system dari suami sangat diperlukan untuk mendapatkan bayi yang sehat dan cerdas. Oke. Nah, sebelum kita menutup berbagi informasi hari ini, Waji mau bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang aktif dan juga menyimak materi dari tadi. Nah, untuk Dokter Amira juga mungkin nanti dari Dokter Amira bisa memberikan pertanyaan juga, Dok, untuk followers Waji yang nanti akan dijawab di dalam kolom komentar seperti itu. Jadi nanti satu pertanyaan dari kita, satu pertanyaan dari Dokter Amira seperti itu ya, Dok ya. Oke. Pertanyaan pertama itu dari kita, Dok, ada apa penyebab umum pegal dan kram pada ibu hamil. Nah, nanti jawaban yang tercepat dan juga benar boleh ditentukan ya oleh Dokter Amira. Oke. Sip. Yuk, apa penyebab umum ya pegal dan kram pada ibu hamil? Yuk, jawaban yang tercepat dan tepat. Kira-kira yang bagus mana, Dokter? Tuh. Kurang vitamin D, kurang kalsium. Bagus tuh. Oke, kira-kira yang mana nih, Dok? Namanya siapa nih, Dok? Yang paling cepat aja Mbak yang ada vitamin D coba. Iya. Yang paling tercepat. Ini kayaknya nih. Safitri ya? Safitri Kahfi ya? Oke. Wah, selamat nih buat Kakak Safitri Kahfi. Untuk jawabannya itu karena kurang vitamin D. Oke, mungkin sekarang pertanyaan dari dokter, Dok. Boleh? Kalau aku sih gampang aja ya, kayaknya semua bisa jawab. Makanan apa sih yang harus dihindari untuk mengurangi morning sickness? Makanan yang harus dihindari selama morning sickness gitu ya, Dok ya? Iya. Siapa nih kira-kira pemenang selanjutnya? Oke. Makanan yang harus dihindari, tadi aku udah bilang loh, apa aja yang harus dihindari. Ini bagus, kafein, pedas, asam. Oke. Kakak Safa. Kafein, pedas, asam. Bagus. Safa ini loh. Ardian Teguh. Iya. Pintar. Wah, selamat nih buat Kakak Safar Ardian Teguh ya, dan juga Kakak Fitri ya. Selamat. Jadi buat para pemenang nanti bisa langsung aja DM ke Instagramnya kita ya. Wah, Dokter Amira, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang ya, Dok ya. Minji mau ucapkan terima kasih nih buat Dokter Amira sudah meluangkan waktunya untuk menyapa kita ya, Dok ya. Makasih dan banyak juga sharing undang. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi. Amin, Dok.
Oke, jadi buat teman-teman di sini juga ya, yang mau tahu nih seputar informasi kesehatan, boleh banget langsung aja di-follow ya Dokter Amiranya. Nanti boleh tanya-tanya gitu ya, langsung ke Dokter Amiranya. Iya, Mungkin yang sip. tadi masih belum terjawab, boleh nanti langsung aja menuju ke Instagramnya Dokter Amira, seperti itu. Oke dokter, terima kasih sangat ya dokter ya. Makasih banyak. Iya, Makasih banyak, sampai Re. jumpa. Sampai jumpa Semoga lagi. Iya, Dadah. semoga Love you. besok besok Muah, kita bisa muah. bertemu kembali, Dok. Sehat Siap. selalu, Dok. Amin, amin. Love you semuanya. Teman-teman Manji, Love you, dadah. Dok. Oke, nih buat teman-teman di sini tadi selamat ya buat para pemenang. Jangan lupa nanti langsung menuju gitu ya ke DM Instagramnya YG buat para pemenangnya. Nah, buat teman-teman di sini juga yang kemarin sudah ikutan giveaway screenshot ya botol YG, selamat nih. Pemenangnya itu ada dua. Yang pertama ada kakak Jufritian dan kakak Umur Rashid. Ya, jadi untuk screenshot botol wajib itu ada dua pemenangnya, ada kakak @Jufritian dan kakak @umu_rashid09. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang sudah stay tune dan ikuti selalu stay tune dan juga ikuti sosial medianya Waji ya untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan dari kami. Udah. Sampai jumpa di berbagi informasi selanjutnya. Buat teman-teman yang mau beli-beli, boleh langsung aja ke live-nya Minji yang ada di Shopee Mall-nya kita ya tentunya ya. Oke, sampai jumpa besok. Terima kasih.